Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengupdate tentang kebijakan baru dari Panselnas untuk guru calon P3K, yang mana sebelumnya ada pengelompokan yang merugikan. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pergunakan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang terkait dengan pengisian data pada pendaftaran ini. Sekaligus kita juga di sini bahas nanti perkembangan pendaftaran hingga hari ini. Nah, baru-baru ini Panselnas mengumumkan untuk jumlah pelamar yang sudah mendaftar di SSCASN, baik itu PNS maupun P3K, yang mana disebutkan 2.826.525 pelamar CPNS dan P3K yang sudah mengisi formulir di SSCASN. Ini sampai hari ini pukul 14 WIB ya. Dari jumlah tersebut, 1.668.572 sudah menyelesaikan pendaftaran. Disebutkan BKN untuk CPNS sudah mengisi formulir sebanyak 69.831 ya. Ini kita tidak bahas panjang lebar, kita akan lihat P3K. Dan untuk P3K non guru sebanyak 2.176.397. Untuk P3K guru yang sudah mengisi formulir sebanyak 580.297 dan sudah submit sebanyak 556.836 dan semuanya belum terverifikasi. Jadi artinya belum memang diverifikasi oleh panitia. Dari data tersebut sebanyak 5.772 pelamar CPNS yang TMS ditambah 107.392 pelamar P3K yang TMS, maka total pelamar yang sudah TMS sebanyak 113.164 orang. Sudah ada 28,9% yang memenuhi syarat atau MS dan 6,8% tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi tetap berhati-hati, sebut akun Twitter @BKN. Sebelumnya BKN menyampaikan bahwa banyak calon peserta CPNS dan P3K 2021 melakukan kesalahan saat melakukan pendaftaran. Kesalahan yang mereka lakukan seperti salah satunya seperti salah upload berkas, salah isi nama, salah pilih instansi, dan lain-lain. Konsekuensinya apa? Gagal lulus seleksi administrasi, ujar akun Twitter BKN. Kesalahan saat melakukan pendaftaran CPNS dan P3K 2021 tersebut dipastikan akan membuat pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Dalam tweetnya tersebut disebutkan, jika banyak kesalahan yang terjadi karena tidak membaca dan memahami alur pendaftaran CPNS dan P3K 2021. Nah, ini misalnya beberapa kasus yang sambil dari pertanyaan rekan-rekan kita, sahabat profesi guru. Mas, saya mau nanya, pas saya upload transkrip nilai seharusnya 2 lembar, tapi saya hanya 1 lembar. Kira-kira saya lulus lewat administrasi nggak ya? Nah, memang terkait dengan upload transkrip, Bapak Ibu sekalian jangan salah. Sebelum dijadikan ke PDF, Bapak Ibu harus masukkan 2 halamannya ke Word, fotonya ditempel ke Word, kemudian dijadikan menjadi PDF agar menjadi satu bagian. Menjawab pertanyaan ini saya juga tidak bisa memastikan karena ini kebijakan teknis ya, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanya ke helpdesk-nya. Namun berdasarkan kriterianya ini jelas salah administrasi. Lalu yang berikut ada juga rekan kita yang bertanya, profesi guru, iya saya juga otomatis keluar formasi SD Indo, tidak bisa pilih formasi lain, tapi masih kepikiran input tanggal ijazah diisi tanggal lulus, tapi tahunnya sama, apakah lolos verifikasi ya Pak? Nah, kalau yang ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PKN pada sesi tanya jawab, untuk hal-hal kecil seperti penulisan nama, misalnya disebutkan di situ namanya Muhammad double M ditulis hanya 1, itu masih bisa diakomodir oleh panitia ya. Jadi mudah-mudahan ini lulus berkas. Banyak kesalahan yang dialami pendaftar saat melakukan registrasi di portal SSCASN. Ternyata kesalahan mereka karena tidak membaca dan memahami alur yang disebutkan tadi. Dalam hal ini tidak bisa diperbaiki. Pasalnya pelamar telah mengakhiri proses pendaftaran. Kemudian di sore ini ada kabar gembira untuk rekan-rekan sekalian. Ada nih kejutan yang disampaikan oleh BKN dan saya juga sudah cek tadi, ternyata sudah ada realisasi ya. Ketua Forum Guru Honorer Pak Rizky Sapari mengimbau seluruh rekan pelamar C3K untuk selalu memantau sistem SSCASN karena ada kejutan terbaru dari pemerintah terkait dengan banyaknya guru honor di sekolah induk yang tidak bisa mendaftar P3K 2021. Itu memang persoalan dari awal ya. Begitu juga dengan guru honor yang di sekolahnya tidak ada formasi, yang mana ada informasi bahwa akan dibuka ulang pengisian pendaftaran formasi P3K 2021 sehingga tidak menyalahi Juknis sesuai dengan Permenpan nomor 28 tahun 2021, yang mana di awal itu memang banyak menimbulkan kesalahan bagi rekan-rekan pelamar, di mana seharusnya kelompok A karena sistem termasuk ke kelompok B. Oleh karena itu hal ini tidak sinkron
regulasi yang dijalankan Kemendikbud dengan regulasi Permen 4 RB nomor 28 itu. Yang mana seperti yang Bapak ketahui, adanya kisruh itu kemudian Panselnas mengadakan rapat yang mana rapatnya menghasilkan 11 kesepakatan. Saya hanya ambil di sini poin-poin pentingnya saja untuk review ya. Yang pertama ini nomor 5, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, tersedia lebih dari satu dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, itulah nanti dikelompokkan dalam kelompok A dan kelompok B di poin ke-6-nya. Yang mana disebutkan di sini, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2. A. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. B. Kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Nah, ini kemarin yang salah tafsir sehingga banyak kesalahan yang terjadi pada saat pendaftaran. Ya, karena sistem itu tidak sesuai dengan Juknis. Lalu poin 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Dan angka 8, pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Lalu di poin 10 ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dan ini yang sangat merugikan. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Banyak guru-guru calon P3K ini harusnya masuk kelompok A karena sistem terpaksa ke kelompok B, dan itu tentu sangat merugikan guru yang bersangkutan. Oleh karenanya akan ada kebijakan baru dari Kemendikbud. Nah, ini misalnya ya beberapa update dari lapangan. Pak, terkait kelompok A dan B ini izin bertanya, di sekolah saya ada 2 formasi fisika dan ada 2 juga guru honor fisikanya dan linier. Keduanya mendaftar di sekolah tersebut dan mengunci apakah mereka berdua ini bersaing untuk memperebutkan satu formasi saja dan satu formasi lagi bisa diperebutkan oleh guru fisika dari sekolah lain, atau mereka ini karena pas daftar mengunci masing-masing formasi jadi sudah auto lolos sehingga pelamar dari sekolah yang lain yang daftar di formasi tersebut akan sia-sia. Terkait dengan pertanyaan sahabat profesi guru ini, memang betul di sini formasinya terpenuhi dengan jumlah guru honorer di sekolah tersebut. Yang bersangkutan juga mengadakan sedikit penjabaran tentang ini, di mana yang bersangkutan menanyakan kepada peserta lain apakah sekolahnya masih muncul saat rekannya ini mendaftar. Ternyata disebutkan rekannya bahwa formasi sekolah ini tidak muncul, sehingga nampak di sini kebutuhan sama dengan formasi. Jadi formasi sekolah ini tidak akan diberikan kepada pelamar lain, yang mana jika itu terjadi maka kedua guru ini hanya dipersyaratkan PG untuk diangkat P3K. Lalu ini kasus yang lain, bisa jadi formasi guru yang dibutuhkan lebih dari satu. Sekolah saya misalnya butuh guru bahasa Indonesia 4 orang dan guru honor negeri sekolah tersebut hanya 1 orang. 3 sisanya diperebutkan secara umum oleh guru honor negeri. Ya betul, 1 guru yang ada di sekolah tersebut menjadi kelompok A dan 3 formasi sisa akan diperebutkan oleh guru dari luar sekolah masuk ke formasi kelompok B. Nah, terkait kesempatan yang ada ini, maka Bapak Ibu sekalian bisa perbaiki kesalahan-kesalahan yang mana barangkali sudah sempat melakukan resume, misalnya masalah data, transkrip nilai masih bisa diperbaiki ya, seperti rekan kita tadi. Dengan kesempatan ini, malam ini saya sudah cek di SSCSN, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah muncul instruksi seperti ini, di mana di sini muncul reset pendaftaran. Jadi pertama, bagi Bapak Ibu yang memang masih salah dalam hal pengisian data, silakan direset kembali lagi ke pengisian data, isi dengan sebenar-benarnya, pastikan sebelum resume. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang harusnya masuk kelompok A ya, kemudian karena sistem memilih kelompok B, kembali lagi reset, silakan pilih kembali formasinya dan tuntaskan hingga resume. Inilah Bapak Ibu sekalian formasi yang bisa sampaikan. Semoga kiranya pengelompokan ini ya tidak merugikan Bapak Ibu sekalian dan semuanya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, sehingga terjadi yang namanya prinsip yang terdapat pada Juknis Permen nomor 28 tahun 2021 yang memuat adil dan transparan tanpa ada merugikan satu orang pun. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.